Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian dan juga keluarga tetap sehat walafiat dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang khot dan ada kaitannya dengan prakarya. Kenapa khot terkait dengan prakarya? Sebab kita ini pesantren, artinya bahwa pesantren harus punya ciri khas. Di balik pelajaran umum harus ada keterkaitan dengan kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan. Makanya insya Allah nanti akan Bapak sampaikan terutama yang berhubungan dasar penguasaan huruf hijaiyah. Pada dasarnya huruf-huruf dalam bahasa Arab itu ada 8 jenis. Yang pertama ada nasah, ada kufi, ada diwani, diwani jali, thulusi, dan lain-lain. Insya Allah nanti akan Bapak sampaikan satu poin saja, yaitu nasah yang terkait dengan huruf-huruf Al-Quran. Anak-anak sekalian, mari kita mulai pelajaran dasar tentang bagaimana cara menulis huruf Arab yang benar. Kita mulai, jangan lupa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semua kalian pasti sudah hafal dan tahu bagaimana cara menulis kalimat Bismillah. Jadi jangan sampai ada seorang santri yang belum bisa menulis Bismillah. Ini Bapak contohkan, standar huruf yang digunakan adalah huruf nasah. Nah, kalian lihat di sini harus ada ketepatan-ketepatan. Pertama huruf H, kemudian huruf Ro. Nah, sekarang coba perhatikan dasarnya seperti apa. Oke, sekarang kita mulai dari huruf hijaiyah, karena dasar untuk menguasai huruf Arab itu huruf hijaiyah. Pertama kita lihat huruf alif. Kalian harus perhatikan ujungnya, ya, ujungnya. Yang kemudian ba, terus ta, kemudian fa, dan lihat bagaimana menulis huruf ja. Nah, kalian harus perhatikan. Nah, ini harus lurus, ya, dan ini lebih sedikit. Jadi ja, kemudian huruf H itu sama, kho juga sama, ya. Kemudian berikutnya huruf da, ini gampang sekali, huruf za. Huruf ro, cara nulisnya ada 2 kali. Satu, tarik ke sini, nah gitu. Yang kedua za juga sama. Kemudian sin, yang kedua kotaknya lebih besar. Nah, yang ketiga lebih besar. Sin, ini sama. Shin, kemudian sod, dod, sama. Berikutnya huruf to, do, ya. Kemudian huruf A. Lihat huruf A itu posisinya. Nah, ini sama, punggungnya harus lurus, ininya lebih sedikit, dan ininya juga lebih. Ya, sama dengan cara membuat huruf ro. Ini harus lurus, ya. Ini juga sedikit-sedikit. Kemudian huruf fa itu sama, ya. Fa, lihat ujungnya. Qaf bedanya gini, agak ke bawah. Nah, gitu. Kemudian lam biasa aja. Mim boleh begitu, boleh begini. Kalau begini langsung gitu. Sekarang na 2 kali. Kemudian selanjutnya huruf wa. Huruf wa itu sama kepalanya dengan huruf fa atau qaf. Jadi bikin ujungnya dulu, boleh begini. Jadi boleh seperti ini, ke atas atau ke bawah. Kemudian sini. Nah, jadi sama ini, fa, qaf sama. Wau, fa, qaf, kap. Nah, kap mudah, ya. Kemudian huruf lam juga sudah tadi. Lam alif, ya, lam alif. Nih, lihat ya, bentuknya seperti ini. Kemudian hamzah. Nah, yang biasanya agak sulit dibuat itu ya. Ya, padahal begini, seperti tongkat ke sini, kemudian tarik ke bawah. Biasanya orang bikin ya itu kan begini aja, gitu. Nah, itu kurang bagus. Jadi ketepatan membuat huruf itu harus sesuai. Ada yang disebut dengan kaidah. Kalau kalian sudah lancar menulis huruf hijaiyah seperti ini, kalian bisa membuat yang besar, misalkan bikin wau. Kalau mau bikin kaligrafi kan tinggal begini. Nah, sekarang Bapak lihatkan contoh-contoh yang pernah anak-anak buat di sekolah ini.
Anak-anakku sekalian, kita bisa melihat di sini bahwa setiap anak itu pada dasarnya punya kemampuan yang berbeda-beda, punya kecenderungan yang berbeda-beda. Ada yang suka dengan kaligrafi aja, ada juga yang suka dengan membuat background, contohnya seperti ini. Jadi ini hasil karya siswa, kemudian disempurnakan juga oleh teman-temannya. Jadi ini hasil kerjasama sehingga menjadi bagus. Dan ini bahannya adalah pensil gambar dan spidol. Kemudian yang berikutnya ada juga yang hanya gemar bikin tulisan. Jadi kalau sudah bisa kaligrafi, sudah menguasai huruf Arabnya, bisa bikin tulisan seperti ini. Atau kita mau bikin motif-motif seperti ini. Ya, ada yang bikin motifnya seperti ini. Ada juga yang hobinya akhirnya seperti ini, ya. Kemudian ada yang lebih dahsyat warnanya seperti ini. Nah, jadi anak-anakku sekalian, bahwa bakat seseorang itu berbeda-beda, kecenderungannya juga berbeda-beda. Oleh karena itu kalian dapat mengolah kemampuan, dapat mengembangkan imajinasi hanya melalui satu jenis pelajaran, yaitu menguasai huruf. Maka khot akan bisa, kemudian prakarya pun mampu melahirkan sebuah karya. Nah, untuk hari ini kiranya Bapak cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat dan kalian tetap bersemangat. Serta jangan lupa selalu buka ya untuk literasinya, karena dalam K13 itu ada literasi untuk memperkaya wawasan kamu. Bisa kamu melihat ke tempat-tempat yang ada kaligrafinya, ke masjid, ya ke museum-museum, atau baca buku, atau bahkan juga bisa membuka Google. Jadi kemajuan dan perkembangan seseorang tergantung kepada kreativitas. Oleh karena itu jangan lupa selalu jadikan pesantren untuk mengembangkan minat kalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.